Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa Tarjamah semester 7 kelas C. Di sini saya akan mengkritik hadis Arba'in ke-30 berjudul Hak-hak Allah. Kita ke latar belakang pentingnya hadis dan tantangan terjemahan. Yang pertama, hadis adalah das Al-Quran, esensial dalam epistemologi Islam. Al-Arba'un Nawawiyah jadi rujukan utama pendidikan akhlak. Hadis ini sudah terkenal ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Adapun hadis ke-30, nah, saya mengkritik ini ada hadis ke-30 yaitu merangkum isi hadis ke-30 ini ada merangkum 4 kategori hukum syariat, yaitu kewajiban, batasan, hudud, larangan dan perkara yang dimaafkan. Dan tantangan penerjemahan, perbedaan struktur linguistik dan muatan budaya membutuhkan penguasaan leksikal, pragmatik dan teologis. Jadi tantangan penerjemahan di sini harus memperhatikan perbedaan struktur tadi, linguistik dan muatan budaya juga membutuhkan penguasaan leksikal, pragmatik dan teologis. Kemudian kritik terjemahan. Setelah melihat tantangan tadi, kita harus berani beraksi, yaitu mengkritik terjemahan tersebut. Kita harus melihat dari segala aspek. Apa itu kritik terjemahan? Kenapa pentingnya? Kritik terjemahan penting untuk menilai ketepatan diksi, strategi, dan kepadanan makna. Juga mengungkapkan kekuatan dan kelemahan terjemahan. Dan di sini saya menaruh rumusan masalah itu ada 4. Pertama, isi dan makna hadis, bagaimana isi hadis Arba'in ke-30 dan apa aja isi kandungan maknanya. Kemudian ini ada salah terjemahan, yaitu saya sebutkan tadi ada tantangan terjemahan apakah terjemahan itu sudah sesuai atau belum, kita lihat nanti. Terus analisis kritik, bagaimana nanti kita menganalisisnya berdasarkan teori penerjemah. Kemudian ada revisi terjemahan. Jadi setelah kita memahami si makna hadis, menemukan masalah terjemahan, kemudian mengkritik, menganalisis terjemahan, pada bab terakhir kita akan merevisi terjemahan tersebut. Kemudian tujuan penelitian yaitu tadi menjelaskan hadis, mengidentifikasi masalah penerjemahan hadis, terus menganalisis terjemahannya dari beberapa aspek, terus menyusun revisi. Oke. Manfaat penelitian itu secara akademis kita dan ini bisa menjadi kajian mata kuliah pada kritik terjemahan. Dan secara praktis panduan bagi penerjemah teks keagamaan. Jadi kita juga memberikan secara tidak langsung panduan bagi orang lain. Spiritual, memperdalam pemahaman ajaran. Adapun detail hadis yang saya gunakan di sini edisi bahasa Indonesianya 230% dari Arba'in Nawawiyah, Taskib dan Tadabbur 42 hadis pilihan Imam Nawawi. Penerjemahnya itu Muhammad Ridwan Yahya, penerbit Pustaka Nawawi itu cetakan pertama Agustus 2005. Dan adapun edisi Arabnya itu Al-Bara'un An-Nawawiyah, Al-Fawaid At-Tawar Nawawiyah, penulisnya Abdurrahman Saleh bin Hundi, penerbit Dar Al-Andalus, Al-Hadra Jeddah. Terus cetakan pertama tahun 1996. Kemudian websitenya bisa dilihat pada website Nurbook, sudah saya cantumkan di bawah itu. Kemudian kita baca dulu sama-sama teks hadis dan terjemahan. An Jursum ibn Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qala para idza taqulu du'uha wa hadda hududan wala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahiha wa saqat an asya'a rahmatan lakum dan isyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuh. Terjemahannya dari Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa perkara,
maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dan bila telah menjadikan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakan. Hadis riwayat Daraqutni, hadis hasan. Kemudian sebelum kita masuk ke analisis terjemahannya, kita harus melakukan identifikasi. Teks ini berupa apa, fungsinya apa, dan gaya bahasanya bagaimana. Adapun jenis teks yang pertama, teks keagamaan, yaitu normatif dan kurung religius dan informatif, memuat aturan dan batas syariat. Kemudian tujuan teksnya, gunanya untuk apa ini? Menjelaskan kategori hukum, kewajiban, batasan, larangan, dan perkara yang dibiarkan. Terjemahannya juga harus menjaga struktur hukum syariat. Kemudian gaya bahasanya, di sini pada teks tersebut menggunakan gaya bahasa padat, ringkas, formal, dan normatif. Terjemahan harus menjaga ketertatan istilah. Jadi harus dilihat dalam istilahnya, struktur logika, dan nada perintah. Terakhir ada register, diksinya itu harus formal, tidak boleh menggunakan diksi umum, teman, atau kasual yang tidak mencerminkan nuansa syariah. Kemudian kita masuk ke analisis teks sumber terjemahan. Yang pertama, teks sumber. Nah, saya di sini menemukan beberapa istilah kunci, yaitu ada faraid dan faraid, kewajiban syariat, hududan, batas-batas, asya'a, perkara. Jadi asya'a ini biasanya kan diartikan sesuatu kan, tapi di sini dalam konteks terjemahan hadis ke-30 ini dia istilahnya maknanya berubah gitu, jadi perkara dalam kurung hukum. Terus kata Allah membiarkan tanpa hukum tegas, jadi ini memiliki satu kata saja memiliki istilah yang panjang. Allah membiarkan tanpa hukum tegas. Terus rahmatan lakum, bentuk keringanan. Nah, setiap istilah membawa makna hukum, teman-teman. Jadi tidak dimaknai secara umum saja. Nah, terjemahan umum bisa melemahkan pesan. Kemudian yang pertama kita masuk pada interferensi bahasa. Nah, interferensi bahasa ini ketika ada unsur dari bahasa sumber ke bahasa sasarannya itu masih mengikuti, teman-teman. Nah, contoh yang pertama ada interferensi struktural. Jadi telah bersabda Rasulullah SAW, ini contohnya dari kata qala Rasulullah, dia masih mengikuti pola Arab, itu predikat subjek. Kalau di Indonesia kan SPOK kan subjek predikat, kata kerja dulu. Kalau di Arab kata kerja dulu, baru kan subjeknya orang yang melakukan. Nah, kalau Indonesia itu terbalik, teman-teman. Kita harus mengikuti pola bahasa Indonesia, karena itu interferensi bahasa. Jadi yang kedua ada interferensi leksikal. Nah, ini terlalu umum, faraid, Allah menetapkan kewajiban-kewajiban syariat artinya. Terus hududan itu batas, kurang konteks, jadi Allah menetapkan batas-batas ya. Terus sakat, mendiamkan, janggal gitu. Terus diganti gini, Allah membiarkan sebagian perkara tanpa penetapan hukum, jadi nggak seakan-akan artinya mendiamkan aja gitu. Terus yang ketiga ada intervensi idiomatik, fala tabhasu anha, artinya membicarakannya. Kurang tepat di sini, teman-teman. Jangan, artinya yang benar itu jangan mencari-cari hukum tentang hal itu. Jadi kita harus cari istilah. Terus analisis teks. Nah, ini kita masuk ke ejaan tanda baca. Selain kita harus memperhatikan yang tadi interferensi, kita juga harus memperhatikan ejaan tanda baca dalam KBBI atau KBBI. Jadi harus sesuai tuh, dari garis, koma, ya tanda baca yang ada dalam terjemahan tersebut. Jadi sini saya menemukan tanda hubung salah gitu. Nasir radhiyallahu anhu. Nah, itu kan ada tanda hubung tuh, garis. Nah, itu dihilangkan, tidak perlu, teman-teman. Tadi saya melihat di terjemahan ada. Jadi diganti Nasir radhiyallahu anhu. Tidak usah pakai tanda hubung. Terus titik 2 dan kutip salah, diganti dengan koma, itu ada saya menemukan di terjemahan titik 2 dan kutip. Jadi harusnya dia pakai koma aja gitu. Terus simbol
Simbol dan ini sebenarnya tidak boleh digunakan teman-teman. Jadi harus diganti dengan kata dan gitu. Karena simbol dan itu kalau saya baca di dalam POB gitu, dia tidak boleh ketika dalam teks apa namanya formal itu kan formal kan tadi tidak boleh digunakan tanda simbol itu. Terus istilah Arab baku seperti sholat melanggar. Jadi tadi itu ada sholat pakai SH. Jadi harusnya salat itu dalam kejadian KBBI seharusnya salat nggak pakai H. Terus selanjutnya transliterasi Arab. Nah, transliterasi ini ketika ada bahasa Arab yang diindonesiakan di Jursum dia harus menggunakan transliterasi. Jursum S-nya di atas ada titik, nasir, A-nya ada garis, terus ada anhun, radiyallah itu rodi. Nah, di sini dia masih menerjemahkannya rodi pakai H. Harusnya dalam transliterasi itu rodi tidak pakai H. Radi, di bawahnya ada titik. Terus sallallahu juga begitu, sallallahu SH pakai SH. Terus al-haram kan. Harusnya al-haroma gitu. Terus kaidah seperti sa, da, tadi yang di atas, sa, a, dia itu memiliki apa namanya tanda sendiri. Ada titik, ada garis, terus selanjutnya ada register kesepadanan ragam bahasa. Nah, bahasa di sini kan tadi yang sudah dikatakan sejak awal, formal religius bukan kasual. Jadi adapun diksi yang harus diganti melampauinya, jadi atau gantinya melanggarnya. Terus mengharamkan beberapa perkara, jadi mengharamkan perkara-perkara tertentu. Jadi harus spesifik, teman. Terus membicarakannya. Nah, ini harus diganti mencari-cari dan kurang membahas berlebihan. Nah, dasar teori register ini harus dipahami. Register keagamaan harus menjaga nuansa sakral. Kemudian ada pun revisi terjemahan dan kesimpulan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban syariat, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Allah telah menetapkan batas-batas hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah telah mengharamkan perkara-perkara tertentu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah membiarkan sebagian perkara tanpa penetapan hukum sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari hukum tentang hal itu. Kesimpulannya, masalah utama ini terletak pada interferensi struktur Arab yang tadi, leksikal, register, dan ketidaktepatan istilah hukum syariat. Nah, perbaikan ini berfokus pada ketetapan istilah yang teman-teman yang tadi sudah kami katakan, istilah padanan semantik dan ejaan PWB. Di mana baik untuk hadis normatif harus mengikuti model semantik translation. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Tugas ini untuk tugas UTS kritik terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.